Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan hadis kedua tentang tanda-tanda hari kiamat. Hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Hadis kedua yang berbicara tentang al-Islam wal iman wal ihsan, itu terkenal juga dengan istilah hadis Jibril. Hadis Jibril. Jadi biasa kalau dikatakan hadis ini terdapat pada hadis ini atau tema ini, pembahasan ini terdapat pada hadis Jibril. Maksudnya adalah hadis yang nomor 2 dalam karangan dalam buku Arba'in Nawawi ini. InsyaAllah kita akan masuk pada hadis nomor 3. Hadis ini diriwayatkan oleh anaknya Umar bin Khattab. Anaknya Umar bin Khattab. Hadis pertama Umar. Hadis kedua Umar. Hadis ketiga anaknya Umar. Seperti biasa kita bacakan hadisnya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniya al-Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan rawahu al-Bukhari wa Muslim. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman. Dan kita sudah pernah infokan bahwa kalau ada orang Arab namanya Abu Umar, Abu Abdurrahman, Abu Abdullah, Abu Azzam, Abu Afif, Abu Muhammad, Abu Ahmad, itu 99% bukan nama asli itu. Pakai kalau orang Arab pakai Abu itu tidak nama asli itu. Dalam istilah Arab Bapak Ibu itu disebut kuniyah. Kuniyah itu adalah gelar atau alias, nama alias yang diawali dengan Abu atau Ummu. Itu kuniyah namanya. Kuniyah. Dan ini adalah budaya orang Arab. Susah ketemunya di Indonesia budaya seperti ini. Kecuali dia yang mengerti, tahu dan dia mau menyamakan budaya dan budaya Arab. Kita ketemu orang tetangga awak namanya Abu Bakar, itu 99% nama asli itu Abu Bakar. Tak usah tanya siapa nama asli apa, emang Abu Bakar. Ya. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Tapi kalau orang Arab kita tanya, "Masmuk, siapa namamu?" Ismi Abu Abdullah katanya. Nama saya Abu Abdullah. Itu bukan nama asli itu. Biasanya orang Arab itu menggunakan Abu, lalu setelah Abu itu anak pertama. Pokoknya Abu Abdullah berarti nama anaknya Abdullah, nama anak pertama. Atau Abu Hafs. Umar bin Khattab gelarnya Abu Hafs. Anaknya kan bernama Hafsah. Hilang tanya Hafsah, ya. Ini ada pembahasan di kalangan para ulama menghilangkan tamarbuta. Ini pembahasan bahasa. Atau Abu lalu diikuti dengan nama anak laki-laki pertama. Kemudian nama anak pertama Aisyah, nama anak kedua Fatimah, nama anak ketiga Azam. Sebelum Azam ini lahir, bapa ini dipanggil Abu Aisyah karena anak pertamanya Aisyah. Tapi biasanya kalau dah lahir anak ketiga atau anak keempat, anak laki-laki pertama, biasanya ia ingin lebih dikenal dengan nama anak laki-lakinya itu. Ayahnya si Abdullah, Abu Abdullah. Atau kebiasaannya nyocok masbuk solat kau. Sebut saya Abu Masbuk bisa aja. Nyocok lah lo. Tapi ini biasanya bab sindiran. Abu Naum. Gelar Ali bin Abi Talib Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kan Ali bin Abi Talib punya 2 anak laki-laki, Hasan dan Husain. Tapi yang lebih masyhur gelarnya Ali itu bukan Abu Hasan atau Abu Husain, tapi Abu Turab. Abu Turab, Turab itu artinya tanah. Satu ketika Rasulullah datang ke rumah Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, yaitu ke rumah Fatimah anaknya Rasulullah. Rasulullah ingin mengunjungi keluarga Fatimah anaknya, ingin ketemu dengan menantunya, ya, sekaligus sepupunya Ali bin Abi Talib.
Ternyata ketika Rasulullah datang, tidak ada Ali. Ditanya oleh Rasulullah, "Ma Ali? Kemana suamimu?" Fatimah menunjukkan gelagat sedang ada cekcok rumah tangga. Dan Ali memilih keluar. Daripada berdebat, Ali lebih memilih keluar. Dan inilah yang dikatakan oleh Imam Ahmad, Bapak Ibu. Kecek Imam Ahmad bin Hanbal, mbahnya mazhab Hambali, yang punya mazhab Hambali. Beliau mengatakan 20-an tahun saya berumah tangga, tidak pernah cekcok besar dengan istri. 20 tahun. Ditanya, "Bah kok bisa muda itu?" "Kalau istri ambo nan berang, ambo diam. Kalau ambo nan berang, ambo keluar rumah." Ndaknya keluar dah, keluar rumahnya. Lah reda berangnya, barunya ke rumah. Kok istrinya nan berang, terserahlah sianan salah. Tapi berang istrinya, dia mendengar. Lah sudahlah, selesai. Ndaknya komentari. 20 tahun aman rumah tangga. Ali bin Abi Thalib ternyata sempat cekcok dengan istri beliau, Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu keluar. Lalu Rasulullah cari Ali bin Abi Thalib, ketemu di sebuah tempat, dia lebih kurang di bawah pohon. Ali bin Abi Thalib sedang tertidur di atas tanah tanpa alas. Lalu kata Rasulullah, "Qum ya Aba Turab." Langsung saja Rasulullah kasih gelar Abu Turab. Berdiri, wahai ayahnya tanah. Maksudnya sebab Ali bin Abi Thalib lalu tanpa alas, langsung aja ke tanah pipinya. "Qum ya Aba Turab." Kebiasaan. Sama seperti Abu Hurairah. Apakah nama anaknya Hurairah? Ternyata tidak. Hurairah itu dari kata hirrah, kucing kecil. Hurairah, kucing kecil. Dulu kisahnya. Ya. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, kadang juga gelar Abu ini, kunyah Abu ini, tidak anak, tidak nama anak, tidak lo kebiasaan. Orang saya magiahnya. Contoh siapa? Contohnya Imam Nawawi ini. Kunyah beliau Abu Zakaria. Punya anak beliau namanya Zakaria? Tidak. Tapi beliau diberi gelar oleh kawan-kawannya, oleh murid-muridnya, kunyahnya Abu Zakaria. Begitu orang Arab. Suka memberi kunyah pada dirinya sendiri ketika sudah punya anak. Dan suka pula orang lain. Ikonnya belum punya anak lah. Tapi awak sagan awak imbaunya dengan nama aslinya. Maka diimbau dengan Abu Zakaria, Abu Muhammad, Abu Ahmad dan seterusnya. Ambo punya kawan Bapak Ibu, darinya kuliah lah dia gelar dek dosennya Abu Aufa. Dia belum punya anak lah, masih kuliah. Tapi dosennya orang Arab, dia orang Indonesia nih, dia orang Solok tapi lama di Sukabumi. Lalu nya kuliah di Arab, dia nama tiba-tiba saja. Nama aslinya Rahmat Murdani. Ustaz beliau masya-Allah, ya. Tapi dosennya membawanya tiba-tiba saja. Ya Abu Aufa saja, ya Aba Aufa saja. Alhamdulillah kini lah punya anaknya nyagi nama anak pertamanya Mang Aufa. Pas lah mereka itu. Sebab orang-orang lah membawanya Abu Aufa. Jadi kadang jadi penamaan Abu itu, kata setelah Abu itu anak pertama atau anak laki-laki pertama atau kebiasaan kita atau orang iseng saja ngasih nama. Ya tentu dengan maksud yang baik tentunya. Sama Abu Abdurrahman, bukan nama asli ini. Siapa Abu Abdurrahman? Abdullah bin Umar. Abdullah anaknya Umar, termasuk sigar sahabah, termasuk sahabat junior masuk Islam di usia belia. Apa dalilnya beliau masuk Islam di usia belia? Ketika perang Badar, beliau tidak boleh ikut. Dilarang ikut oleh Rasulullah. Kenapa? Belum balik, tidak boleh ikut. Ketika perang Uhud, Abdullah bin Umar dengan beberapa temannya termasuk Usamah bin Zaid itu ikut barisan mujahidin. Inji-inji kakinya supaya tidak nampak pendek. Tapi nampak aja dia Nabi. Belum boleh ikut leh. Belum balik tapi lah muda itu semangat untuk berjihad. Pas perang Khandak baru diizinkan Rasulullah ikut perang. Siapa? Abdullah bin Umar ini. Dan usia beliau saat itu 15-an tahun. Inilah yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwa kalau ada di antara anak laki-laki, di antara laki-laki yang tak pernah sadarnya mimpi basah, entah belum mimpi basah, umurnya lah 15 tahun, itulah balik. Sudah balik. Tapi kalau sebelum itu sudah mimpi, berarti ya sudah balik juga. Jadi antara mimpi, main dulu, mimpi atau umur. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, Abdullah bin Umar ini terkenal sebagai sahabat yang sangat ketat mengikuti sunnah Nabi.
Sangat ketat. Suatu ketika, ya, Abdullah bin Umar keluar dari Masjid Nabawi, jalannya tuh aneh. Ini jalan pulang, tapi gaya jalannya tuh aneh. Langkahnya tidak normal. Ditanya, "Bakok mau itu gaya langkah engkau?" Apa kata Abdullah bin Umar? "Ambo berusaha mengingik-ingik di mana Nabi melangkah dulu. Ambo pernah jalan di belakang Nabi. Tu Nabi melangkah risiko ambo ingik. Saking ketatnya dia ingin mengikuti sunnah." Abdullah bin Umar. Ya. Kemudian Abdullah bin Umar ini termasuk sahabat yang zuhud, yang diriwayatkan beliau tidak mau makan kecuali mengundang orang. Jarang makan seorang. Kalau sebagian awak kok dapat jantung orang awak makan. Kalau Abdullah bin Umar diriwayatkan beliau ini tidak mau makan kecuali mengundang orang. Ayo makan sama-sama. Dan banyak ulama-ulama dahulu, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, banyak seperti itu. Tidak sana rasanya makan seorang. Tidak cukup sekeluarga saja lah. Dia tunggu orang lewat, ayo makan. Dan itu biasa. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, biasa bagi mereka. Tentu kita biasakan juga adanya, karena memberi makan orang itu pahalanya besar. Dan di sini dikatakan radhiyallahu anhuma, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Kalau hadis sebelumnya Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis kedua Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ketiga Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhuma. Apa artinya? Radhiyallahu anhu itu artinya semoga Allah meridainya satu orang. Semoga Allah meridai Umar. Adapun radhiyallahu anhuma artinya adalah semoga Allah meridai mereka berdua. Siapa? Abdullah dan bapaknya. Karena Abdullah bin Umar ini, Abdullah Muslim, Umar juga Muslim. Al-Khattab ayahnya Umar tidak Muslim, makanya tidak didoakan radhiyallahu anhu. Jadi Bapak Ibu, kalau tersebut dua nama sahabat, tersebut dua nama sahabat, dan kedua-duanya Muslim, baik itu beda ayah atau ayah dan anak, atau beda sahabat, namanya awak sebutkan Umar dan Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Kalau ini ada dua sahabat yang kita sebutkan, siapa? Abdullah dan Umar. Dua-duanya Muslim, dua-duanya sahabat, maka kita sebut radhiyallahu anhuma. Tapi kalau perempuan sendiri, radhiyallahu anha. Semua jawab salat mayit Bapak Ibu, kan ada Allahumma ighfir lahu kalau mayitnya laki-laki, Allahumma ighfir laha kalau mayitnya perempuan. Ya. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, dalam hadis ini dikatakan Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Padahal ada tiga nama tu, Abdullah, Umar, Al-Khattab. Kenapa yang diberi doa agar Allah meridainya hanya dua saja? Karena hanya dua yang Muslim. Syaratnya tersebut kedua-dua namanya. Kan di sini disebutkan Abdullah dan Umar. Abdullah bin Umar meriwayatkan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar, Bapak Ibu, ketika kita membaca hadis atau mendengar ceramah hadis, lalu perawi hadisnya, sahabat yang meriwayatkan hadisnya mengatakan saya mendengar atau saya melihat, itu kuat hadisnya itu Bapak Ibu. Dia langsung yang mendengar, dia langsung yang melihat, itu kuat hadisnya. Dan ungkapan hadis yang paling lemah adalah qila. Jadi kalau Bapak Ibu membaca atau mendengar hadis dikatakan qila. Qila itu berarti Bapak Ibu konon katanya, itu lemah. Lemah, ciri-ciri ya, walaupun tidak mutlak. Lalu Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, Abdullah bin Umar mengatakan Rasulullah SAW bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin. Agama Islam ini didirikan atas 5 yang biasa kita sebut rukun Islam, arkanul Islam. Kalau arkanul iman itu adalah ibadah hati, akidah, ibadah hati. Arkanul iman tidak masuk dalam pembahasan fikih Bapak Ibu, tidak masuk. Beriman kepada Allah, beriman kepada kitab Allah, malaikat Allah, kitab Allah, Rasul Allah,
beriman pada hari akhir, beriman kepada takdir, itu tidak masuk dalam pembahasan fikih. Kenapa? Karena fikih hanya membahas amalan yang tampak. Adapun amalan hati, pembahasannya ada pada akidah. Jadi kalau ada kajian tentang akidah, nah itu sedikit banyaknya membahas tentang rukun iman. Semuanya turunan dari rukun iman. Karena dia membahas tentang hati, keyakinan, amalan hati, a'malul qulub. Itu rukun iman. Adapun rukun Islam, Bapak Ibu dimuliakan Allah, semuanya adalah a'malu al-jasad. Semuanya adalah amalan yang tampak. Ya, al-amaliyah. Tampak jelas pekerjaannya. Ada rukunnya, ada syaratnya. Contohnya apa yang pertama di sini? Syahadati an la ilaha illallah, bersyahadat. Dan syahadat itu harus dilafazkan. Tak ada istilah, Ustaz, apa tu memangnya nampaknya saya Kristen, nampaknya saya Yahudi, nampaknya saya non-Muslim, tapi dalam hatinya bersyahadat. Tak ada tu. Harus dilafazkan. Itulah yang terjadi kepada paman Rasulullah SAW, ayah dari Ali karamallahu wajhah, yaitu Abu Talib. Abu Talib tu Bapak Ibu, kalau ditanya hatinya mungkin sayang benar kan Nabi. Barakali Abu Talib siap mengorbankan nyawanya untuk membela Nabi. Awak entahlah. Berapa kali Abu Talib diancam, Abu Talib paman Nabi, berapa kali beliau diancam untuk, kata Abu Jahal, hentikan, suruh hentikan tu dakwah keponakanmu. Kalau tidak kamu akan, banyak ancamannya. Abu Talib tidak takut. Dia bela itu keponakannya. Bahkan kita tahu Bapak Ibu ya, Rasulullah SAW dan Al-Abbas pamannya, ya, Al-Abbas ini ayahnya dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Yang Abbasnya ini paman Nabi. Itu mereka berdua datang ke rumah Abu Talib dan mereka mengadopsi. Artinya Abu Talib ini orang miskin, jadi anaknya banyak, ya sudah, sebagian tinggal sama Nabi Muhammad, sebagian tinggal bersama Al-Abbas. Yang tinggal bersama Nabi di rumah Ibunda Khadijah adalah Ali. Jadi Ali bin Abi Talib itu masa kecilnya juga ada bersama Nabi dan Ibunda Khadijah. Nah, ketika wahyu turun, Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada Ibunda Khadijah, lalu Ibunda Khadijah masuk Islam. Lalu Rasulullah SAW mengabarkan kepada Ali bin Abi Talib. Kemudian Ali bin Abi Talib ikut solat bersama Nabi. Tiba-tiba nampak di Abu Talib, solat aku, gaya solat macam apa ini? Kemudian Abu Talib bertanya kepada Ali, itu gaya solat aku yang muda itu, tidak pernah nampak dia ambon. Apa kata Ali? Muhammad yang majan. Apa kata Abu Talib? Kalau Muhammad nak majan, batu tu mah, taruh salah. Itu kata Abu Talib. Tapi Abu Talib disepakati oleh para ulama, Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Mata kafiran. Dia mati menghadap kepada Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya yang ada di dekatnya. Bapak Ibu pasti masih ingat kisah sakaratul mautnya Abu Talib. Ada Rasulullah di samping kanannya, ada Abu Jahal dan konco-konconya ada di sebelah kiri. Rasulullah mengatakan, masuk Islamlah wahai pamanku, bersyahadatlah. Tetapi kata Abu Jahal, jangan tinggalkan agama nenek moyang kita. Akhirnya Abu Talib meninggal menghadap kepada Abu Jahal, mengarah wajahnya kepada Abu Jahal. Dan ini juga isyarat bagi kita Pak Ibu, kalau mau sakaratul maut, hadirkan orang-orang baik saja. Kalau ada keluarga awak yang sakaratul maut, suruh keluar orang-orang yang mungkin sama-sama menjudi jinyo. Jangan sampai, jangan mati yang usia kawan dan malah enam, macam-macam yang sabut itu meninggal itu. Jadi kalau ada orang yang meninggal, surah pahi orang-orang yang kawan-kawan buruknya, surah pahi dulu. Biarkan, panggil ustaz, panggil orang soleh, panggil imam masjid, panggil garin masjid, panggil ta'mir, panggil orang-orang baik, panggil, supaya dia bisa meninggal setidaknya dalam keadaan yang baik. Dan sampainya meninggal di sekitar orang-orang yang fasik, orang-orang yang jahat. Ya, jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, Abu Talib disepakati oleh para ulama meninggal dalam keadaan non-muslim, kafir, karena beliau tidak melafazkan syahadat. Walaupun hatinya mungkin itu sangat mencintai Nabi. Yang kalau secara
actionnya, secara aksinya lebih nyata aksi bela nabinya Abu Talib daripada kita. Tapi dia tidak melafazkan syahadat, itu salahnya. Sempat ketika Abu Talib meninggal dalam keadaan seperti itu, Rasulullah SAW ditegur oleh Allah. Karena Rasulullah mau mendoakan ampunan, mau mendoakan macam-macam untuk Abu Talib agar diringankan azabnya. Kemudian pada akhirnya memang Abu Talib diberikan azab yang ringan, memakai sendal yang panas, yang kaki yang memakai otaknya menggelagak. Itu hukuman paling ringan di neraka. Na'udzubillah. Dan orang mendapatkan hukuman ini merasa itulah hukuman terberat di neraka. Padahal itu yang paling ringan. Na'udzubillah. Jadi syahadat ni harus dilafazkan. Lalu pertanyaannya, awak bila bersyahadat? Kan Islam itu harus syahadat. Lalu awak bila bersyahadat? Ambo beberapa kali tanya ke kawan-kawan SMA, anak kuliah, bila awak kau masuk Islam? Ada yang menyebut ketika lahir Ustaz diazankan. Itu tidak awak yang bersyahadat. Ayah awak atau kakek awak atau orang yang mengazankan. Itu bila awak bersyahadat, bila awak masuk Islam. Oh, waktu awak solat Ustaz. Berarti sebelum solat tidak Islam awak. Berarti tidak wajib solat tu. Bila awak masuk Islam, waktu azan tidak ada orang azan, parusi tidak ada azan. Maka apa ibu dimuliakan Allah SWT, kapan kita masuk Islam? Tidak ada. Kita tidak pernah masuk Islam kerana sejatinya kita sudah Islam sejak lahir. Sejatinya semua kita ini Islam sejak lahir. Jadi tidak perlu masuk Islam. Kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua bayi yang lahir dimanapun dia, lahir dalam keadaan Muslim. Dia mengakui Allah lah Tuhannya. Alastu bi rabbikum? Qalu, semuanya mengatakan, bala syahidna. Nah, cuma ayah ibunya lah yang mengubah agamanya. Ayahnya lah yang menjadikan dia Nasrani, dibaptis dan segala macam, atau menjadikan dia Yahudi atau Majusi. Aslinya dia Muslim. Makanya kalau ada anak-anak meninggal sebelum balik, pasti masuk syurga. Pasti masuk syurga. Karena dia dalam keadaan fitrah. Maka kalau ditanya, kapan kita masuk Islam? Salah pertanyaannya. Tak perlu dijawab. Karena sejatinya kita sudah masuk, sejatinya kita sudah Muslim dari lahir. Jadi syahadat harus dilafazkan. Yang kedua, Bapak Ibu dimuliakan Allah, pilar berdirinya Islam ini yang kedua adalah salat, dan ini yang paling penting. Ketika Rasulullah SAW wafat, ada beberapa versi cerita. Ketika beliau menjelang wafat, ada yang mengatakan, beliau mengatakan ummati ummati. Kisah ini lemah. Riwayat tentang Rasulullah mengucapkan ummati 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 menjelang beliau meninggal, itu riwayatnya lemah. Yang lebih kuat adalah ketika Rasulullah SAW hendak meninggal, beliau mengatakan as-salah, as-salah, as-salah wa ma malakat aimanukum. Kata Rasulullah, solat. Yang Rasulullah inginkan sebelum beliau meninggal, solat. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Amalan pertama yang dihisab nanti di akhirat salat. Awaklah haji 10 kali, ala umrah 25 kali, alah membangun masjid 7 masjid di satu provinsi. Awak bangun di 3 provinsi. Lah 21 masjid awak. Zakat awak 2 miliar. Zakat berapa tu Pak? 2,5% hartanya 2 miliar. Alai, puasa rajin. Tetap yang Allah tanya pertama, solat. Ba'a solat awak. Kalau solat kita aman, kalau solat kita mantap, insyaAllah yang lain pun ikut aman, ikut mantap. Solat ni barometernya ni. Tapi kalau solat kita bermasalah, subuhnya dekat ke solat duha, kadangnya jamak saja solat duha, kadang salah niat entah solat duha entah solat subuh. Zuhur pun sudah di ujung-ujung waktu, kadang sudah masuk asar baru lalu solat zuhur. Begitu terus. Solat asar pun kadang hilang, tertinggal gara-gara ketiduran, capek. Solat maghrib, kalau solat maghrib mungkin rajin. Solat maghrib waktu istirahat. Solat isya kadang bolong-bolong solatnya. Solat wajib Bapak Ibu, solat wajib. Kita tidak bicara solat sunat dulu. Kita bicara solat wajib. Kalau lah haman solat wajib awak, tak ada PR solat wajib awak lain, tak ada masalah, baru kita bicara solat sunnah. Jangan dulu kita bicara solat sunnah sebelum solat wajib kita selesai dulu.
Karena tidak ada ceritanya dalam agama kita ini ibadah sunnah lebih tinggi pahalanya daripada ibadah wajib. Tak pernah. Kalau ada orang yang gara-gara tahajud terlambat salat subuhnya, tak usah tahajud. Dengan syarat subuhnya capek. Kok tak tahajud, tak subuh pun terlambat. Apa yang akan dibanggakan itu? Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang kita lakukan sebelum solat subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ada 2 makna dari hadis ini. Yang pertama, motivasi agar kita solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Yang kedua, kabar dari Nabi bahwa kalau solat sunatnya saja seperti itu pahalanya, tak terbayang bara gadang pahala solat subuh. Itu 2 informasi penting dari hadis ini. Motivasi agar kita menjaga itu solat 2 rakaat sebelum subuh. Yang kedua, informasi dari Nabi bahwa kalau solat sunatnya saja segitu besar pahalanya, apalagi solat subuhnya. Tak terbayang. Jadi apa ibu dimuliakan Allah SWT, as-salah, solat. Solat itu as-salatu imaduddin. Solat itu tiang agama. Dan ibadah yang tidak ada uzurnya, solat. Tak bisa tagak, duduk. Tak bisa duduk, berbaring. Bukan lalu. Kadang orang lalu tu tak solat. Lalunya tu. Ni berbaring. Tak bisa berbaring. Ada yang mengatakan dengan isyarat. Tak juga bisa. Itu disolatkan itu. Tak ada uzurnya solat ni apa ibu dimuliakan Allah. Terlupa kita solat, diqadha. Dalam perjalanan susah-susah, ada jamak, ada qasar. Boleh diqasar dalam perjalanan, boleh dijamak kalau ada uzurnya. Solat ni memang tidak ada toleransi. Solat saking pentingnya, pas meninggal pun solat ibadah terakhir yang dilakukan kepada kita. Jadi apa ibu dimuliakan Allah SWT, solat tiang agama ini yang menjadi barometer kehidupan kita. Bahkan ada yang mengatakan, kalau ada orang yang memperbaiki solatnya, sejatinya dia sedang memperbaiki hidupnya. Jadi kalau punya masalah, ibu punya masalah di kantor, punya masalah di kadai, punya masalah di sekolah, masalah di rumah, ambu kamu pai masalah sah. Di rumah masalah, pergi ke kadai, sebut kawan masalah yo. Bisa bagi ke kantor, sebut jo atasan masalah jo. Sebut jo bawahan ambu masalah jo Ustaz. Naik oto di lampu merah, masalah jo Ustaz. Solusi solat dulu. Perbaiki solat kita dulu. Mungkin ada yang salah dengan solat kita. Mungkin solat kita terburu-buru. Atau mungkin kita bahkan tidak solat. Dan banyak orang seperti ini. Dia minta, ya Allah, saya minta rezeki. Sembahyang tak pernah. Atau menulis di status Facebooknya, ya Allah, matikanlah saya dalam keadaan sujud. Sembahyang tak pernah. Sujud yang maha tu. Jadi apa ibu dimuliakan Allah? Solat. Itu yang utama. As-salah, as-salah. Rukun Islam yang kedua apa ibu dimuliakan Allah SWT adalah membayar zakat. Kalau salat wajib untuk semua, asalkan sudah baligh wajib. Tapi kalau zakat tidak untuk semua. Siapa yang wajib bayar zakat? Orang yang sudah memenuhi syaratnya. Setidaknya ada 2 syarat inti dari zakat itu. Yang pertama adalah nisab, sampai nisabnya batas minimal dia wajib mengeluarkan zakat, dan hala haulun. Ya, ini zakat mal ya, sudah berlalu 1 tahun. Ini nanti pembahasan lebih panjangnya dalam bab fikih. Adapun sekarang banyak jenis-jenis zakat Bapak Ibu, ada zakat mal, itu sudah ada zakat profesi, ya, banyak macam-macam nih. Ada zakat barang dagangan, ada zakat barang temuan, ada zakat hadiah dan seterusnya. Banyak jenis zakat. Ya, banyak jenis zakat, dan ini rukun Islam Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT. Jangan sampai gara-gara lupa bayar zakat hilang berkah bisnis kita, hilang berkah harta kita yang padahal hanya 2,5% dari harta kita. Jadi Bapak Ibu, kalau ada di antara Bapak Ibu yang punya bisnis atau yang punya asistennya kayu, pitinya banyak, ingian asistennya itu sabui, tolong ingian ambo bila ambo bayar wajib bayar zakat. Buat itu satu kewajiban SOP tupoksi dia, mengingatkan kita untuk bayar zakat. Jangan mitong piti menjaga piti awak saya, sebab mengeluarkan zakat itu termasuk cara menjaga harta kita, cara mensucikan harta kita. Zakat.
Dan Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, Abu Bakar ketika beliau menjadi khalifah, beliau memerangi orang yang tidak mau membayar zakat, memerangi orang yang menolak wajibnya bayar zakat. Dan beliau mengatakan bahwa aku akan memerangi orang yang membeda-bedakan antara wajibnya solat dan wajibnya membayar zakat. Solatnya yo, tapi bayar zakat ndak keceknya doh. Itu adalah murtad. Maksudnya murtad apa? Dia tidak lagi meyakini kewajiban zakat. Berbeda dengan orang yang ambo yakin wajib tapi ambo malih ngeluaran zakat. Itu dia berdosa besar tapi tidak sampai murtad. Tapi kalau nyusabui lah ndak wajib lah, Nabi kan lah meninggal, ndak wajib bayar zakat lah. Itu dia sudah murtad. Itulah yang diperangi oleh Abu Bakar. Sempat diprotes oleh Umar. Ba'alo awak perangi orang yang bersyahadat. Mereka bersyahadat, kok awak perangi? Kata Umar, aku akan memerangi orang yang man farraqas salata waz zakata. Aku akan perangi mereka yang membedakan antara salat dan zakat, karena sama-sama tiang agama, rukun Islam. Yang keempat, Bapak Ibu dimuliakan Allah, wa hajjul bait. Perhatikan Bapak Ibu, salat dibahas dalam fikih, zakat dibahas dalam fikih, haji juga di sini dibahas dalam fikih. Muncul pertanyaan, Ustaz, kok haji nomor 4? Yang biasa hafal haji kan nomor 5 Bapak Ibu. Dalam hadis ini haji nomor 4. Baru nanti wasaumu Ramadan. Ini hanyalah perbedaan riwayat. Ya, hanyalah perbedaan riwayat. Ya, tidak ada masalah krusial di sini. Tidak ada masalah yang besar di sini. Hanya perbedaan riwayat di mana ada sahabat yang meriwayatkan dari Nabi, Nabi jadikan haji nomor 4, puasa nomor 5. Jadi dalam hadis ini nomor 4 naik haji, nomor 5 puasa Ramadan. Hadis sebelumnya yang diriwayatkan oleh Umar, hadis yang Jibril puasa dulu baru haji. Ayahnya Umar meriwayatkan puasa baru haji. Anaknya Abdullah bin Umar meriwayatkan haji dulu baru puasa. Jadi ini Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, tidak menjadi masalah yang krusial. Ini hanya perbedaan riwayat saja. Ikhtilafur riwayah. Ya, ikhtilafu ar-riwayah. Yang penting sama-sama 5 jumlahnya. Riwayat Umar bin Khattab 5, riwayat Abdullah bin Umar 5. Sama-sama 5. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haji ini adalah ibadah fisik. Tidak ada satupun bacaan wajib pada ibadah haji, itu tidak ada. Tidak ada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah haji umrah, tidak ada dah. Umumnya awak siap, mungkin adalah satu yang dianjurkan mengucapkan labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan ketika kita berada di miqat, tempat mengambil niat itu, miqat, untuk berihram. Habis itu maunya awak di bus dari Madinah maunya diam saja. Sampai di Mekah tawaf awak diam saja. Lalu sa'i diam saja. Sah haji Bapak Ibu? Sah. Sah umrah awak, sah tawaf awak, sah. Karena haji dan umrah adalah ibadah fisik. Maka kalau dapat motivasilah anak cucu, anak menantu awak untuk segera mendaftar haji. Kalau mazhab pribadi yang Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, membeli rumah tu nomor sekian tu. Kok ada pitih kok bisa mendaftar haji lah dulu. Mana tahu setelah nampak dia Allah, sungguh-sungguh Allah lagi rumah. Awak tak tahu. Kok mazhab pribadi kok Pak? Tak lo wajib diikuti. Punya sharing saja ikut pendapat pribadi. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, ambo semua orang rumah tu lah punya apa tu? Lah punya prioritas. Ya. Kalau masih ada hutang, lunaskan hutang dulu. Siap tu mengalir kumpul piti untuk membooking kursi haji. Yang kabarnya Allah Alam paling capek pokoknya mendaftar awak kini Pak, paling capek barangkali 21 tahun lain. Tu kok tagak tu bara gadang luti tu, antri menunggu. 21 tahun paling capek kabarnya Pak. Silakan konfirmasi ke Kemenak. Jadi kalau masih muda mendaftar usia 30 barangkali usia 50 masih okey. Ikut mendaftar usia 50 Pak. Mendaftar usia 60. Kalau karena uzurnya tidak apa-apa, tapi nyo menunda-nunda kok kini baru mendaftar. Ya kini lah baru teragak padahal pitinya lah aduh lah mau. Khawatir kita ini menjadi penyebab kurangnya berkah harta dan kesehatan kita. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, inilah rukun iman, rukun Islam yang
keempat. Adapun rukun Islam yang kelima, tentu insya-Allah kita akan selesaikan di pertemuan bulan depan, dan kita akan masuk juga bulan depan ke hadis keempat. Jadi hadis bulan depan itu kita selesaikan tentang puasa Ramadan, yang insya-Allah beberapa hari lagi, hitungan mungkin 40-an hari lagi akan menjelang, kita bahas, baru nanti kita masuk hadis keempat dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi ini. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, demikian semoga Allah SWT jaga kita untuk mengamalkan amal-amal yang wajib bagi kita, terutama salat, dan semoga Allah SWT bantu kita untuk istiqamah mengamalkan ilmu yang kita punya. Barakallahu fikum, banyak maaf, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.